Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Sebelum kita masuk ke contoh masalah yang akan kita selesaikan, terlebih dahulu kita pahami dulu apa ciri-cirinya masalah yang bisa diselesaikan dengan FPB dan apa ciri-cirinya masalah yang bisa diselesaikan dengan KPK. Nah, untuk FPB itu biasanya masalah yang di dalamnya ada kegiatan atau operasi pembagian ya. Ya, pembagian. Nah, kalau KPK biasanya di dalamnya ada kegiatan berulang. Jadi untuk FPB ingat saja itu. Ya, pembagian. Ada sesuatu yang mau dibagi sama banyak. Paling banyak berapa orang yang dapat ya. Itu kan pembagian. Kemudian dibagi sama banyak atau sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi Anda perhatikan soalnya. Kemudian kalau KPK kegiatan berulang. Misalnya saya pergi berenang setiap 2 hari sekali, setiap 3 hari sekali, setiap 1 minggu sekali dan seterusnya. Itu kegiatan berulang ya. Nah, ini dipahami baik-baik. Jadi tinggal diperhatikan soalnya. Oh, soal ini merupakan soal yang di dalamnya ada kegiatan berulang. Maka biasanya itu soalnya diselesaikan dengan cara menemukan KPK-nya ya. Biasanya ditandai dengan misalnya setiap 2 hari sekali ya, bersama-sama ya, bersama lagi, bersamaan. Nah, itu dipahami. Baik, sebelum kita lanjut ke penyelesaian masalahnya, saya mau berikan tips mencari FPB dan KPK ini dengan cepat dan mudah. Jadi kita akan mencoba menemukan KPK dan FPB dari bilangan 24 dan 18 ya. Pertama kita kerjakan dulu dengan cara biasa, yaitu cara faktorisasi prima ya. Kita bagi 2 hasilnya 9. Kan begitu kalau faktorisasi prima ya. Bagi 2 lagi kalau bisa, tidak bisa lagi berarti kita bagi 3 ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil ya. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau tidak bisa dibagi 2, bagi 3. Kalau tidak bisa lagi dibagi 3 baru bagi 5 dan seterusnya. Nah, 9 bagi 3 ini 3. Oke. Berarti faktor primanya adalah 2 kali 3 kali 3. Nah, kalau yang 24 itu kita bagi 2 sama ya caranya. Sama dengan 12. Bagi 2 lagi sama dengan 6. Bagi 2 lagi sama dengan 3. Berarti faktor prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. KPK. KPK-nya adalah, lihat yang sama faktor primanya. Kalau untuk 18 itu tadi faktor primanya adalah 2-nya ada 1 berarti 2 kali. Di sini 3-nya ada 2 berarti 3 kali 3. Artinya 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Kemudian yang 24 itu 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 1 kali 3. Oke. Sekarang kalau KPK ambil semua faktornya. Nah, ini 2 sama dengan 2. Nah, ambil yang pangkat tertinggi. Berarti 2 pangkat 3 kali. Ada lagi di sini 3, sini juga 3. Yang diambil adalah yang pangkat tertinggi. 3 pangkat 2. Nah, selesai. Seandainya di sini ada 5 lagi diambil juga walaupun tidak ada samanya di sini ya. Karena sekali lagi saya ulangi, KPK itu adalah diambil semua faktor primanya dengan catatan kalau ada yang sama faktor primanya ambil yang pangkatnya paling tinggi. Nah, gitu kalau KPK. Nah, di sini 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikali lagi, kali 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Oke.
Hasilnya ini hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kali yang ini hasilnya adalah 9. Berarti KPK-nya adalah 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, itu kalau faktorisasi prima. Sekarang FPB. FPB itu ambil faktor primanya yang sama saja, kemudian yang pangkatnya paling rendah. Nah, ini 2 dengan 2 sama, berarti ambil yang 2 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis ya. Jadi ingat, kalau FPB itu ambil faktor primanya yang sama saja, jangan diambil yang tidak sama ya, yang tidak ada samanya. Kemudian ini 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, ambil yang 3 pangkat 1 kali ya. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6. Oke, itu adalah FPB dari 18 dan 24. Itu dengan cara faktorisasi prima ya. Ini faktorisasi prima ini. Sekarang kita coba dengan cara yang lain yang saya bilang tadi lebih gampang. 18, 24. Nah, ini kita bagi dengan bilangan prima. 2, 3 kalau tidak bisa lagi bagi 2 bagi 3, kemudian bagi 5 kalau tidak bisa lagi bagi 3 dan seterusnya ya. Oke, kita mulai dari bagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Berarti 18 bagi 2 itu 9. 24 bagi 2 itu 12. Kemudian bagi 2 lagi kalau bisa. Oh, ternyata 9 tidak bisa dibagi 2, berarti bagi 3. Nah, 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Karena ini sudah bilangan prima, maka di sini yang bisa ditempatkan di sini tinggal 1. Oke. Di sini kita bisa temukan oh FPB-nya itu ini yang tegak. Nah, sama dengan saya tulis di sini tegak. Bahasanya supaya mudah diingat, tegakkan keadilan ya. Oke. Nah, apa yang tegak? Nih, 2 kali 3 kali 1 ya. 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Kalau KPK itu adalah tegak dikali lurus ya. Bahasanya supaya mudah diingat, tegakkan keadilan, luruskan niat. Oke, apa itu yang tegak? Sudah ada tadi yang tegak, yang ini yang tegak hasilnya langsung diambil. Tegak itu adalah 6 kali, yang lurus itu adalah yang ini. Oke, jadi yang lurus itu adalah 3 kali 1 kali 4. Oke. 6 kali 3 kali 1 tetap 3. Kemudian 3 kali 4 12. Oke. Selanjutnya 6 kali 12 itu sama dengan 72. Sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan baik-baik. Pak Joko ingin membeli 24 buah apel dan 36 buah jeruk. Untuk dibagikan berarti pembagian. Kalau pembagian apa tadi? Pakai FPB itu. Caranya adalah 24 36 bagi 2. 24 bagi 2 12 dan seterusnya ini. Oke. Dan FPB-nya itu adalah yang tegak ya. Yang tegak. Berarti 2 ini 2 kali 2 kali 3 kali 1. 2 kali 2 kali 3 kali 1 sama dengan 12. Oke, itu kalau soal atau masalah yang menggunakan FPB. Oke, kita lanjut. Perhatikan ini, Lani dan Tika berlatih menari setiap. Nah, kalau setiap, ada kata setiap ya, maka itu biasanya menggunakan KPK. Ada setiap ya. Di KPK ini ada setiap. Oke. Berarti ini kita menggunakan KPK untuk menyelesaikannya. KPK dari apa? KPK dari 4 dan 6. Oke. KPK dari 4 dan 6. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 6. Caranya ini 4, ini 6. Bagi dengan 2. Ya, hasilnya 4 bagi 2, 2.
6 bagi 2, 3. Oke. Nah, karena ini 2 dan 3 sudah bilangan prima, maka di sini tinggal 1 yang bisa membagi. Kalau sudah 1 di situ berarti sudah selesai. Yang mana yang tegak? Yang tegak itu adalah nih. Tegak. Ya. Tegak dikali lurus ya. Tegak kali lurus. Ya, lurus adalah ini yang di bawah ya. Ini lurus ini. Oke. Nah, sekarang kita yang tegak itu adalah 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian kali. Yang lurus itu adalah 2 kali 1 kali 3. Nah, hasilnya 2 kali 1 itu 2. Nih, 2 kali 1 2. 2 kali 3 6 ya. 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti hasilnya adalah 12. Berapa hari lagi mereka akan berlatih bersama-sama lagi setelah 12 hari. 12 hari. Oke, seperti itu. Jadi pahami dulu soalnya. Kalau dia kejadian berulang atau kegiatan berulang, maka itu menggunakan KPK. Kalau dia kegiatan pembagian, membagi sesuatu, misalnya apa yang dibagi, buah kah, apakah mainan kah, berarti itu menggunakan FPB.